Halo, halo. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Kopeders. Terima kasih loh. Wah, ini udah ramai banget nih yang bergabung di kelas siang hari ini. Udah banyak yang sapa-sapa juga. Mohon maaf. Apakah boleh ada dulu? Oke. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya hari ini datang nih. Coba aku lihat dulu ya di kolom chat udah pada absen, ada yang dari Pondok Cabe, dari Gresik, dari Jakarta, dari mana lagi? Oh, dari Bali, dari Bandung, semuanya dari Bekasi, dari Subang. Banyak banget dari Lampung, Tangerang, semuanya udah pada hadir. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan buat teman-teman yang hari ini sudah datang di kelas Inspirasi Cookpad. Seperti yang teman-teman udah tahu, jadi di kelas inspirasi kita hari ini kita akan sharing-sharing tentang pastel asli Eropa. Nah, kenapa ya kok makanan ini nama aslinya sebenarnya kibinai gitu kan? Uh, Salah satu makanan asli dari Lituania gitu kan, tapi kenapa ya bentuknya kok mirip seperti pastel? Sebentar, ini ada yang share screen ya. Kakak admin boleh dibantu. Ya, oke. Nah, sebelum kita memulai kelas hari ini, izinkan aku perkenalan diri dulu. Jadi aku Diarti yang hari ini akan menemani teman-teman semua untuk mengikuti kelas Kibinai yang akan diceritakan langsung, dijelaskan langsung oleh Mbak Vita Jaurina, autor Palembang yang saat ini tinggalnya jauh sekali dari Indonesia, tinggalnya di Lituania gitu kan. Nah, sebelumnya aku mau cerita sedikit. Jadi hari ini teman-teman datang ke kelas inspirasi Cookpad. Kelas inspirasi itu apa sih? Jadi kelas inspirasi ini adalah kelas yang spesial diadakan oleh Cookpad yang ke depannya nanti bakal ada setiap di minggu pertama pada setiap bulannya gitu kan. Nanti setiap bulannya juga bakal banyak banget tema-tema yang berbeda-beda gitu kan. Kalau minggu ini kita bakal belajar tentang hidangan dari luar negeri, minggu depan mungkin kalau misalnya ada yang mau request, mau apa namanya, mau makanan dari khas negara lain atau misalnya mau belajar kegiatan yang di luar memasak, boleh banget. Nanti teman-teman bisa kirim komentar juga ya, nanti siapa tahu bisa dibantu oleh Mamah Pupet buat dicarikan pengisi acaranya gitu. Nah, oke, mari kita lanjut lagi ke tentang kelas hari ini. Jadi di sini sudah hadir ada Mbak Vita. Hai Mbak Vita. Mana nih? Nah, Halo, udah kelihatan selamat nih. siang. Selamat Selamat siang semuanya. siang. Nih. Mbak Vita apa kabar? Kabar baik. Semoga teman-teman semua di sini semuanya sehat-sehat ya. Iya, amin. Dengar-dengar di sana baru jam 9 berarti ya Mbak? 9 pagi. Betul, 9 pagi. 9 pagi, jadi di sini kita udah ngantuk lagi habis makan siang ya kan, di sana baru melek gitu kan. Baru mulai betul. Benar. Tapi semoga teman-teman yang datang hari ini udah selesai makan siang dan nggak ngantuk ya, gitu kan. Karena nih aku kasih yang kasih tahu yang seru-seru dulu, apa namanya, biar pada melek. Jadi nanti di tengah-tengah kelas, di tengah-tengah sharing bakal ada kuis, ya kan. Jadi teman-teman pantau terus kegiatan kita dari hari awal ini sampai akhir, karena nanti kuisnya bisa tiba-tiba aja muncul gitu kan di tengah-tengah gitu. Nah, Mbak Vita ceritain sedikit dong tentang kegiatan kamu sekarang. Sekarang seperti biasa nggak berubah dari awal di dapur. Selalu menariknya di sini karena beda negara, beda budaya, tentu juga beda makanan gitu kan. Sangat menarik sekali apa ya, rasa coba-coba. Oh iya, ini apa ya kayak gitu kan. Nah, jadi banyak sekali jenis masakan yang belum pernah dimakan karena Lituania ini dia Eropa agak timur ya. Jadi dekat Baltic Sea.
Jadi bukan sesuatu yang kayak kita sering lihat misalnya hotdog, burger, pizza yang kayak apa pasta gitu kan. Jadi Ya. di sini dia ada makanannya yang patut dicoba ya. Ya. Itu seperti salah satu yang kita bahas hari ini, kibinai. Itu pastel mirip seperti pastel kita di Indonesia, cuman bedanya pertama itu dia memakai sour cream. Sour cream itu aku boleh tunjukin Boleh. sebentar ya. Ya. Jadi mereka banyak kan yang seperti ini. Oh, enaknya di mana ya, di sini ya. Jadi seperti ini, Jadi dia di sini rata-rata sour creamnya teksturnya. Kalau mungkin aku bisa liatin di sini kali ya. Kamera kedua kakak admin. Nah, Oke, kelihatan ya. lebih jelas. Dia teksturnya seperti ini. Oh, mirip yogurt ya, Mbak? Betul, mirip yogurt, tapi dia lebih asam. Oke, lebih asam. Betul, lebih asam. Dan mereka di sini kalau untuk sour cream itu suka dimakan bersama, kadang misalnya biasanya kentang, kayak kayak pancake kentang, mereka ada sour cream. Terus sup juga ada. Nah, kalau mengenai ini, mungkin Mbak Yati bisa tunjukin yang ini ya, yang jenis-jenis makanan. Oke, Ya. sebentar ya, kita siapkan dulu ya. Jadi mungkin teman-teman dengan ada gambarnya, jadi bisa mendapat gambaran, oh seperti ini gitu. Iya, jadi sebenarnya berarti balik lagi ke Lituania nih Mbak, ciri khas dari rasa makanan negara sana tuh kayak gimana sih Mbak? Uniknya itu mereka suka yang agak asam-asam sih sebenarnya. Oh, oke. Iya betul, iya. Yang agak asam-asam, terus tidak terlalu manis juga. Tapi untungnya keluarga di sini yang manis juga mereka suka gitu. Jadi aku pernah buat pastel isi daging yang kita pastel Indonesia ya, yang kita goreng. Mereka doyan. Apa ya kok manis ini? Kan aku ada bawa kecap manis waktu itu. Oh ini dari kecap manis. Oh mereka suka gitu. Terus ada satu mereka ada namanya pink soup. Itu dari beetroot. Oh ya mereka suka beetroot juga. Beetroot. Jadi nanti dicampur dengan kayak timun. Terus mereka ada radish juga gitu kan. Jadi nanti dicampur beetrootnya dengan sour cream ini, makanya warnanya pink, dibilang pink soup. Itu dikonsumsi. Iya, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang ada warna pink itu namanya pink soup. Itu dibilang cold soup karena memang dinikmati selagi dingin dan di musim panas. Gitu. Oh, jadi panas-panas, makannya sup dingin ya di sana ya? Iya. Terus ada ini capelinai. Iya, capelinai ini dia itu dibilang potato dumpling karena memang kentang nanti sama mereka di blender, terus nanti sisakan blenderannya, nanti ada patinya ya, air gitu kayak kita cara ini singkong lah ya. Dibiarin bawahnya, nanti ada yang mengendap, dipakai lagi, terus di adonannya nanti dibuat bulat kayak ada situ gambarnya itu ya, kayak dibilang Zeppelin karena seperti Zeppelin. Ada kan Zeppelin. Ya. Jadi dia bentuknya agak lonjong, nanti diisi daging. Dagingnya cukup simpel aja seperti daging yang aku kasih lihat hari ini yang untuk kibinai, kurang lebih sama serupa. Nanti direbus, terus mereka makannya dengan sour cream dan juga tumisan bacon. Jadi ya unik-unik lah. Rasanya mirip kayak pempek kalau aku bilang ya. Teksturnya kenyal-kenyal kayak tapioka. Dari semuanya itu, semuanya kamu udah pernah coba bikin sendiri Mbak di rumah? Kalau di rumah aku cuma bikin kayak sama tim karena memang kalau Cebelina itu mertua itu
udah yang apa ya, dia udah yang siapin kayak alatnya, terus di blender ini. Aku cuma bantuin buat aja doang. Jadi, Oh. buat yang kecil-kecil, kalau yang gede-gede tangannya mertua. Iya, Jadi iya, iya. iya, jadi aku yang buat itu kibinai, Mm-mm. memang Oke. diajarin juga dengan mertua. Jadi Mm-mm. untuk resep hari ini resep dari mertua. Caranya pun Oh, aku ikuti cara mertua. ya. Ternyata ada di balik itulah gitu. Ada maksudnya, oh Mm-mm. ya kenapa seperti ini? Ternyata Mm-mm. gitu. Biasanya Ya. mertua memakai kefir, Mm-mm. tapi karena mungkin di Indonesia agak susah cari kefir ya, Mm-mm. beserta sour cream juga susah. Kita Mm-mm. bisa ganti dengan hmm, yogurt. Itu Oke. bisa satu. Berarti dia dari yogurtnya dicampur di kulitnya ya, Mbak? Di adonan kulit. Iya, betul, Berarti betul. kulitnya ada rasa asam-asamnya atau enggak, Mbak? Sebenarnya nggak begitu ya, tapi jadi agak Oh, ada wangi-wanginya beda sedikit ya. Dan itu kalau oke. sour cream ini kan dia asam dan Mm-mm. dia fatnya tinggi. Ya. Jadi yang aku gunakan adalah unsalted butter dengan fatnya itu 82%. Jadi Mm-mm. sudah fatnya tinggi, terus dengan sour cream yang lemaknya tinggi juga gitu Mm-mm. kan. Jadi itu yang memberikan teksturnya itu kayak apa ya? Kayak tender, flaky, ngeprul, beda, beda sih. Beda, Mm-mm. beda, beda memang. Oke, berarti resep kibinai yang Mbak Vita udah share di Cookpad ini itu masih resep otentik atau ada yang disesuaikan, Mbak? Ini menurutku ini otentiknya ya, karena memang Wow. eh, dia hanya isi daging aja sih sebenarnya, daging Mm-mm. dengan bawang, bawang bombay. Tapi ada juga beberapa resep yang aku lihat Mm-mm. mereka campurkan seperti sour cream juga di dalamnya, lagi-lagi sour cream ya. Jadi Mm-mm. itu memberi rasa. Mm-mm. Nah, kalau yang dijual di luar itu dia macam-macam isiannya, ada isian ayam dengan Mm-mm. jamur gitu kan. Terus ada Oh, ayam dengan kayak marinara sauce ya yang ya, untuk paha. ya. Terus ada juga curd itu bisa kayak curd itu kayak cottage cheese. Mm-mm. Dia campur dengan bayam gitu. Jadi Oh, macam-macam sih. ya. Mertua di sini Mm-mm. kadang dia sebagian buat yang asin, Mm-mm. kadang sebagian buat yang isinya bisa selai, bisa Oh, kayak bisa apel manis, strudel bisa gitu asin kan, ya berarti ya. bisa manis juga gitu. Hmm, Ya, oke, oke. eh, enak sih. Kalau favorit kamu yang manis atau yang asin, Mbak? Kalau aku sukanya yang asin, Asin sudah ya. pasti. Iya. Iya. Kalau kibine ini dia seperti fast food ya. Mm-mm. Jadi kayak fast food seperti kayak kita beli burger kita makan udah gitu kan, kita Mm-mm. beli hotdog kita makan udah, seperti itu Mm-mm. fast food lah, bukan sebagai cemilan. Tapi kalau dibilang main dish juga enggak juga gitu. Tapi kita kalau Mm-mm. makan itu ya udah gitu, makan itu aja. Enggak kalau Oh, kayak kita gitu. misalnya di Indonesia kan Mm-mm. ya itu kayak gorengan cemilan gitu ya. Ya jadi di sini seperti kalau udah makan itu ya udah. Mm-mm. Kalau di jualan di supermarket dia biasanya ukurannya agak lebih besar dari yang aku Mm-mm. buat sekarang. Karena Oh, memang tujuannya makannya satu udah cukup. Ya dua kalau lapar. oke. Biasanya di sana kalau dijual gitu harganya berapa, Mbak? Tergantung sih, tapi rata-rata 1 euro, seperti 1,2, satu Mm. koma tiga gitu. Berarti itu Satu sekitar euro, anggaplah dulu berapa 1 euro, rupiah ya? kayaknya 16 anggaplah ribu? dulu anggaplah 15.000 ya, ya kurang Oh, lebih ya sekitar segitu ya. Mm-mm. kita agak-agak tapi nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga sih. Oke, nah Mbak Vita kan sekarang tinggal di Lituania gitu kan, jauh dari Indonesia. Mbak Vita pernah ngebayangin nggak sih bisa terkoneksi atau terhubung langsung sama teman-teman pengguna Cookpad lain selain dari teman-teman Cookpad di Indonesia? Oh, sampai saat ini
Belum nemu ya, Belum nemu ya. Nah, belum nemu. iya, jadi ternyata nih aku mau kasih tahu juga ke teman-teman semua. Jadi sekarang gerbangnya dibuka. Cie, gerbang apa tuh yang dibuka? Jadi jadi sekarang mungkin teman-teman ada yang udah tahu gitu kan kalau apa namanya sekarang teman-teman itu bisa keliling dunia lewat dapur ya kan. Jadi eh, apa namanya kayak Mbak Vita nih saat ini kan tinggalnya di Lituania gitu kan Mbak Vita, tapi terus misalnya penasaran pengen ketemu resep-resep yang ada di negara terdekat kayak misalnya Polandia ya Mbak ya gitu kan, terus Rusia gitu. Nah itu bisa banget loh Mbak Vita dan teman-teman yang udah datang hari ini juga. Jadi di Cookpad kalau misalnya teman-teman mau lihat itu ada di bagian halaman inspirasi. Jadi itu ada banyak banget, lebih dari 40 negara bahkan gitu kan. Jadi mau dari Asia, Eropa, terus dari apa Asia Timur, negara-negara bagian di Arab gitu kan, itu semuanya ada, dan resep yang dibagikan di sana tuh ditulis langsung sama pengguna Cookpad yang ada di sana juga. Dan menariknya lagi, jadi kalau misalnya kita mau lihat resep dari Rusia, kan bahasanya begitu ya, kita bingung ya Mbak Yovita ya. Oh, ya. Kita kan nggak ngerti Iya, nih, mohon maaf harus gitu Google. kan, harus Google Translate. Nah jadi teman-teman nggak usah pusing, itu kalau teman-teman ngeceknya langsung dari aplikasi itu apa semuanya udah langsung tertranslate dengan baik, bukan hasil Google Translate yang kalau kita ngecek di Google itu hasilnya terlalu ngaco gitu kan. Nah ini udah ditranslate dengan baik, jadi teman-teman bisa langsung mudah dimengerti bahasanya gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Vita atau teman-teman di sini yang mau cobain resep dari apa misalnya dari Polandia, dari Rusia atau dari negara-negara lainnya, itu bisa cek di bagian halaman inspirasi keliling dunia lewat dapurmu, terus intip aja deh mau jalan-jalan ke negara mana, nggak perlu paspor, nggak perlu visa, apalagi tiket pesawat ya kan. Jadi bisa langsung cobain masakannya di rumah. Nah lanjut lagi nih Mbak, kita tentang Siki Binai. Mau kita mulai aja prakteknya sekarang? Boleh, boleh. Oke. Jadi ini, aha, maaf, kita tarikan dulu. Oke. Jadi ini aku akan taburkan ini. Ini tepung terigu protein Ya, sedang ya. oke. Teman-teman bisa protein Sebentar, sedang. kamera satunya masih belum muncul. Dah, Oke, oke. ini tepung protein sedang sudah aku Ya, campur dengan garam. Jadi oke. Ini ada kita bisa bikin lihat di, kulitnya dulu ya, Mbak. kita bikin kulitnya dulu, Ya. gitu kan ya. Jadi ini, nah, ntar, nah, mertua, ini dia pakai ini alatnya. Jadi kita ambil parutan Iya, yang pakai yang paling besar. iya. Terus ini mentega tawarnya ini harus dari kulkas ya. Aku keluarin sebentar karena memang suhu ruanganku cukup dingin jadi nggak masalah. Jadi ini Mbak, kita maaf parut ya, aja. agak deketan sedikit ke kamera deh. Oh ya, Oke. Nah, ini kita cakep. parut ya. Tuh, maaf ya. Ini kita parut aja. Jadi ini harus beku ya. Maksudnya harus dingin dari kulkas. Oke. Kenapa? Karena kan kalau mentega ini butter ya, mentega. Ini kan dia fatnya tinggi, dia gampang meleleh. Titik lelehnya kan Iya, rendah ya. iya. Jadi apalagi kalau di Indonesia Mm-mm. pasti akan cepat gampang lumer sih sebenarnya. Mm-mm. Nah, misalnya teman-teman nggak mau nih yang seperti ini parut-marut, boleh kok pakai food processor atau misalnya pakai di 佢靠近到 pakai 佢並不是佢靠到 grab 嚟嘅，是幾好。terus boleh juga apa ya kayak apa sih kayak kita buat pasta lah ya, misalnya pakai ujung jari itu nggak apa-apa. Tapi ini aku akan terangkan cara yang biasanya mertua buat seperti ini. Nah, ini kita. Nah, ini nanti sama tepung di kayak gini aja, di remah-remah kayak gini. Ini tujuannya ini biar kayak apa sih, kayak biar ada bongkah-bongkahan seperti ini. Jadi ini untuk supaya lebih flaky ya, lebih kayak lebih lembut, lebih ini. Tapi memang sebenarnya kalau aku pernah coba yang pakai food processor juga nggak apa-apa, masih enak juga kok. Jadi ya udah, dah.
By the way, ini ada Mbak Nainai yang cerita dia tinggal di Bontang, Kaltim. Dia katanya pernah aku snap resep kibinainya Mbak Vita. Enak katanya kibinainya. Bener banget, enak Aduh, banget kata makasih dia. Mbak. Oh Terus iya. Uh-uh. Mbak Naya Lanjut, cerita, lanjut. iya katanya dia di tempat tinggalnya nggak ada yang jual sour cream. Betul. Jadi saya buat sendiri. Wah, siapa tahu teman-teman Iya, ada jago juga yang sama. tuh. Iya benar. Wow, keren banget Mbak Naina. Ini Aku dia tahu udah dia buat sharing. sendiri. Wih, Iya, keren udah banget. sharing resepnya juga nih. Nanti mungkin Iya, teman-teman bisa mampir ke iya, akun betul. Cooksnap-nya Mbak Naina ini ya. Kalau Iya, mau cobain bikin sendiri sour cream di rumah. betul, betul. Iya, hebat banget. Aduh, dedikasinya ya. Iya, Kalau emang aku sih, aduh. iya emang teman-teman di Aduh, Cookpad tuh begitu ya Mbak Vita ya, keren-keren banget. Kalau misalnya nggak ada sour cream, betul. nggak ada yang Benar. jual, nggak ada cheese cream. Iya, Kalau bisa iya. bikin di rumah, kenapa harus beli ya? Betul, betul. Kalau aku karena banyak dijual, aku ke supermarket aja, Mbak. Iya. Nah, ini jadi aku Itu udah udah. campur-campur kayak gini, Oke. kayak gini ya. Oh, berarti pelan-pelan aja gitu ya Mbak ya? Iya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau memang buru-buru, yang seperti aku bilang tadi, ya pakai food processor juga nggak masalah. Tapi yang penting kayak harus kayak ada bongkah-bongkahannya sedikit lah, kayak gitu Ya, aja. ya. Kan jadi ini, Mm-mm. mhm. Dah, aku kayak gini aja udah cukup, nggak apa-apa. Nah, terus ini aku udah campur yogurt dengan susu. Jadi Yogurt di sini dan aku pakai yogurt ya, iya. ya. Sour cream ada, boleh. Ini aku pakai yogurt sesuai dengan yang resep aku di Cookpad aja, supaya Oke. teman-teman kan bisa kalau Ya. akses yogurt lebih gampang dicari. Mm-mm. Tapi yogurtnya bukan yogurt minuman ya. Kalau yogurt minuman kan dia encer. Ya. Ini Jadi pakai ini yogurt yogurt yang yang punya gimana? yogurt yang kental. Kalau bisa Yang Greek ya ketemu Mbak? Greek yogurt, iya. Oh, Greek yogurt itu oke, oke, lebih oke. bagus karena Greek yogurt itu dia lebih kental. Ya, 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 ya. ini Baik, tinggal baik. tuang aja. Tuang Oh, aja nggak apa-apa. oke. Iya. Ya, Kita ini menjawab pertanyaan dari Mbak Imelda juga nih, pengganti sour cream apa ya Kak? Nah itu ya, tadi udah dijelasin ya, sama Mbak Vita, jadi bisa betul. pakai yogurt, tapi jangan pakai yogurt yang minuman gitu kan. Betul. Diusahakan cari yogurt yang Greek yogurt, karena teksturnya dia lebih Iya. kental. Oke, Iya. sekarang dicampurkan lagi. Campur aja, iya. Ini kita cari yang agak sedikit messy. Pakai semuanya pakai tangan, nggak apa-apa. Pokoknya aku tunjukin aja, seperti inilah kurang lebih. Nah, jadi udah tinggal diusahakan, tinggal digabung-gabungin aja. Nah, kalau misalnya nih Mbak tiba-tiba nuangin yogurtnya atau sour creamnya, pokoknya yang bentuk cairannya ini kebanyakan gitu kan, kita perlu tambahin apa? Kalau aku bilang sih dicoba dulu, maksudnya nggak apa-apa, diiniin dulu, maksudnya disatukan dulu. Kalau memang terlalu ini tambahin tepung, tapi menurutku nanti kan waktu digilas kan ada dikasih tepung juga ya. Nanti tapi Jadi, kalau menurutku ini cairannya udah cukup pas, malah kayak kelihatannya kering gitu ya kalau aku bilang. Tapi nggak apa-apa. Nanti dengan telapak tangan ini kan dia anget ya, jadi dia bisa gabungin. Kalau dengan ini kalau yang kayak bongkahan-bongkahan ini memang agak lama meresapnya, menyatu. Tapi nggak apa-apa, tetap aja kayak gini. Nanti setelah semuanya kita aduk, kita gabungkan, kita tutup plastik wrap, nanti kita bungkus, nanti kita masukkan ke kulkas selama kurang lebih 30 menit untuk biar glutennya terbentuk. Kalau 1 jam juga nggak apa-apa sih, nggak masalah juga. Tapi asal jangan lebih lama-lama. dari 1 jam berarti. Asal jangan. Sebenarnya kalau ini kan kalau kulit yang seperti ini sih sebenarnya awet juga sih, nggak masalah juga. Mau disimpan di kulkas semalaman juga nggak apa-apa kalau menurutku ya. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa ini, kalau yang ini lebih pintar. Iya teman-teman, atau mungkin ada yang tinggal di Lituania juga ya kan, jadi Mbak Vita punya teman dong. Bisa meet up gitu kan. Nah Mbak Vita, aku penasaran sih,
em, selain isiannya yang berbeda antara Ya, Kibinai sama pastel Indonesia, bukan cuma isian tapi jenis kulitnya kan ya, juga beda ya Mbak. Terus betul. apalagi sih yang ngebedain Kibinai sama pastel? Dia selain dipanggang kulitnya dan isian itu pertama dia isiannya nggak pernah dimasak. Oh, nggak Jadi pernah langsung. dimasak. Oke. Iya. Jadi dia langsung Mm-mm. uh, dipanggang itu mateng. Oh, Biasanya itu yang aku tulis kan kurang lebih 25-30 menit. Nah, ya. itu sudah pasti sih. Kecuali kalau misalnya ukurannya lebih besar dan kulitnya lebih tebal. Untuk Mm-mm. kulit, misalnya nih teman-teman, ada nih yang, aduh aku males ya gilas-gilas kayak gitu kan ya. Mm-mm. Mm-mm. Pakai kayak alat penggiling nih kayak ampia gitu ya. Mm-mm. Boleh, boleh. Oke. Nanti ketebalannya bisa diatur aja, kurang lebih 3 mm sampai 5 mm. Ya. Gitu sih. Kalau yang aku makan di sini mereka kulitnya agak tebal-tebal memang, kurang lebih Hmm. mungkin menurutku 5 mm ya, Mm-mm. agak tebal. Kalau di rumah Mm-mm. mertua sukanya yang agak tipis-tipis gitu. Oh, itu berarti kita buat ngecek si dagingnya itu udah matang gimana Mbak? Kamu punya tipsnya nggak? Eh, Ya, kalau kalau sejauh ini 25 sampai 30 menit itu sudah matang sih isiannya. Hmm. Mm-mm. Dan juga karena kita panggang di suhunya tinggi 190 derajat. Mm-mm. eh, Biasanya sih udah kayak kita panggang kue ya, ada Ya. tercium wangi-wanginya gitu. Wangi ya gitu. Oh. Tapi kalau untuk Ya. ininya mungkin eh, aku kurang ngerti juga ya. Biasanya sih bisa dicek pakai ada tuh alat termometer untuk Oh daging ya, ya, ditusuk. ditusuk ya buat tahu. Ya, tapi biasanya yang seperti itu. Ya. Aku kayak gini aja nggak apa-apa. Ah, Hmm. Itu kamu dicampur-campur begitu sampai dia nyatu semuanya gitu aja ya Mbak? iya, Kalau aku iya, lihat iya, video. Oh, iya. oke. Asal nyatu aja nggak apa-apa. Nanti Mm-mm. eh, pas kita gilingnya sih dia nanti akan menyatu juga gitu. Lebih menyatu lagi begitu. Jadi sebenarnya nggak dibutuhkan tenaga banyak untuk menggilasnya ya, Mbak. Bikin adonannya. Iya, iya. Kurang lebih gitu tinggal di ini aja. Eh, Nggak apa-apa. Kadang-kadang ya kalau di luar, kalau nggak lagi demo, biasanya Mm-mm. aku putek-putek gitu. Yang penting dia nyatu. Heeh. Ini Iya. agak ini Tapi karena lagi demo karena jadi ini demo agak kita cantik ya ya gerakannya ya. bisa. Iya, agak kalau ini kayak agak harus kemayu sedikit. Malu kelihatan nanti kita Dikontrol ternyata sedikit ya. orang. Ya. Jadi ini aku simpan aja nih ke kulkas. Aku cuci Mm-mm. tangan sebentar ya. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung tulis di kolom chat ya. Nanti aku bakal sampaikan ke Mbak Vita pertanyaan yang sudah dituliskan sama teman-teman. Oke. Oke, selanjutnya kita ngapain, Mbak? Kita akan bilas sebentar. Oke. Nah, aku udah siapin adonan yang udah aku simpen di kulkas. Sebenarnya aku buat semalam sih, makanya semalam boleh. Iya. Nah ini tadi juga Mbak Sista dia nanya nih untuk kulit bisa diinapkan ya? Bisa ya Mbak Vita ya? Boleh. Berapa lama Mbak sampai maksimal disimpan di kulkas? Kalau aku bilang kalau lebih dari 1 hari atau 2 hari, lebih 1 hari kayaknya masukin freezer ya. Oh, Tapi kalau coba deh, freezer. ada teman-teman kira-kira punya pengalaman nggak buat Mm-mm. kulit pastel terus yang maksudnya dengan dough yang sama atau kulit Mm-mm. pie, tart, pernah Mm-mm. disimpan nggak? Berapa lama di kulkas? Nah, ada teman-teman yang pernah coba kalau misalnya dari pengalaman Mbak Vita berarti pernah maksimalnya 1 hari ya Mbak? Semalaman aja. Malaman. Tapi jarang dilakukan sih. Ini aku udah dari kulkas ya. Ya. Maksudnya udah yang aku buat. Eh, Kalau kita di sini jarang sih ya sampai inep-inepin. Kadang Mm-mm. mertua langsung langsung
langsung dihajar aja 1 hari udah kelar. Iya, biasanya ini langsung dibuat pada hari yang sama. Dagingnya juga langsung dibuat pada hari yang sama. Ya. Mbak, aku sambil bacain pertanyaan ya. Ini Iya. ada dari Raina Reswari. Kavita, kalau butter diganti margarin bisa nggak? Boleh. Boleh ya, boleh diganti. Boleh aja. Ya. Bedanya apa Mbak kalau misalnya diganti, kalau misalnya pakai margarin atau butter? Kalau beda memang sudah ini ya, kalau butter itu sudah pasti flavor itu ya ada. Jadi kayak wanginya, flavornya gitu dibandingkan dengan margarin. Itu yang pertama, itu sudah pasti. Yang kedua, kandungan lemaknya sudah pasti juga berbeda gitu kan ya. Tapi apakah rasa akan berbeda? Mungkin nggak kelihatan terlalu terlihat juga ya. Kalau menurutku sih tetap enak-enak aja. Jadi nggak apa-apa pakai margarin, nggak apa-apa. Kalau bisa ada akses untuk butter, mentega, boleh pakai. Semuanya suka-suka kita aja sih sebenarnya. Dan silahkan disesuaikan dengan bahan yang tersedia di daerah terdekat ya Mbak ya. Iya. Nah, ini betul. Mbak Asti nanya resep sudah ada di Cookpad kah? Sudah ada. Nah, ini nanti kakak admin minta tolong dibantu dikirim di chat akun Cookpadnya Mbak Vita, terus resep kibinainya juga nanti bakal di-share di kolom chat ya. Terus ini ada pertanyaan lagi dari Mona Puspitasari. Kak Vita, kalau yang alergi gluten bisa diganti dengan tepung lain nggak ya? Kita kayaknya kemarin di Bakerpad baru ada bahas gluten ya. Kalau itu aku belum pernah coba. Setauku kalau untuk kulit pastry itu dia harus ada campuran santan gamnya ya. Setauku. Tapi nanti bisa kayaknya ada nggak di sini Mbak Sinta ya? Mungkin Mbak Sinta dia pernah buat kulit pastry juga. Tapi aku belum pernah coba ya, apakah akan ada reaksinya dengan sour cream yang asam, karena kan sour cream itu ada asam, ada asidnya gitu kan, atau bisa mempengaruhi, atau nanti malah ininya remah atau gimana, aku juga belum pernah coba. Ada teman-teman yang bisa bantu kalau ini? Balik lagi kalau belum pernah coba. Iya, kalau ada yang mungkin pernah coba di rumah, teman-teman boleh loh cerita di kolom chat ya. Ini terus ada yang nanya lagi dari Mbak Ati Agus Sabto, Mbak Vita, kalau ngulennya pakai mixer, apakah teksturnya tetap sama dengan diulen pakai tangan? Kalau pakai mixer, yang kayak aku kemarin, maksudnya pakai mixer ini apakah stepnya sama? Kayak misalnya tepung, mentega, di mixer pakai pedal attachment gitu, terus lalu masukin sour cream. Kalau misalnya langkahnya sama, yang penting dapat tekstur crumble-nya, masukin yogurtnya. Kalau aku sarankan sih masukin yogurtnya, kita aduk pakai tangan aja sih, biar enggak biar glutennya tidak terbentuk gitu. Kalau stepnya masih sama, bisa aja Mbak Ati, boleh. Terus ini ada pertanyaan dari Mbak Marta. Ini aku mau nanyain ini juga sih, tapi Mbak Marta udah duluan menyampaikan pertanyaan. Kalau pastel kan makannya pakai cabai rawit atau sambal nih Mbak Vita. Iya. Kalau kibinai ada saus pendampingnya nggak nih? Dimakannya kalau gimana? Kibinai tidak. Oh, jadi dimakan polosan gitu aja? Mereka makan polosan aja. Jadi mereka nggak ada itu yang namanya cabai rawit, dicocol sambal, nggak ada. Kalau kamu kan lidah Indonesia dan pernah makan pastel dong jadinya ya kan? Nah, kamu kalau makan kibinai dicampur atau tetap? Oh, sudah pasti. Apa? Sudah pasti aku siapin saus tomat, terus sama saus sriracha. Di sini saus sambal itu adanya sriracha. Gitu. Jadi dimakan pakai jadi saus juga ini enak udah gilas agak tipis ya. Kurang lebih seperti inilah ya. 3 mm itu semua sesuai selera aja. Nah, untuk cetaknya boleh teman-teman pakai misalnya tutup mangkuk atau apa. Nah, di sini aku punya ada alat seperti
ini ya. Teman-teman juga bisa kan cari ada online ya. Cetakan pastel ya, Mbak. Ada juga kalau nggak salah cetakan pastel di TBK juga ada. Mm-mm. Aku pakai ini ukuran 12, ini ukuran 10. Apa ukuran 13 ini 11 ya. Jadi biasanya sih aku pakai yang seperti ini, yang ini aja. Jadi teman-teman, ini apa ini termasuk kitchen hack aku juga nggak tahu. Jadi kalau misalnya ada alat yang seperti ini, atasnya bisa pakai untuk potong, ya. Ya. Nah, ini jujur aku baru tahu begitu lihat video Mbak Vita. Oh, ternyata di bagian bawah cetakan itu tuh bisa dipakai ya. Selama ini kalau aku mau bikin kulit pastel, nyetaknya tuh pakai mangkok lagi gitu kan. Terus udah gitu mangkoknya kadang nggak pas. Jadi begitu masuk di cetakan, kudu ditarik-tarik lagi kulitnya ya kan. Iya. Ternyata ada kitchen Jadi ini hack-nya. ada. Jadi ini ya udah cetak seperti ini aja. Nanti kamu bisa taruh di sini, nanti kita isi. Aku plong lagi yang lain ya. Ya. Gitu biar udah. Gampang kan ya? Seperti membuat pastel. Misalnya ada kan teman-teman cara membuat pastelnya, misalnya dibuletin sebiji-sebiji gitu ya, atau di gram-gramin atau gimana. Senyamannya aja nggak apa-apa, itu boleh. Kalau untuk kulit sisanya seperti biasa, tinggal digabungin lagi, nanti tinggal di roll lagi. Gitu aja sih. Oke, aku praktekin yang 3 aja dulu ya. Ya. Nanti ini kayaknya ini agak ada tebal. Coba Kalau misalnya ke kamera lagi deh buat ngasih tahu ketipisan si kulit. ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Mana gambarannya? Oke, ya. Nah, udah jelas sih kelihatan. Di sini kalau agak tebal kita tinggal pipihin lagi aja. Ini yang menurutku aku ada yang agak tebal, aku pipihin aja. Gampang. Kita gilas manja. Gilas manja. Ya. Udah deh. Kalau ada yang tebal di ini. Ya. Ini juga ada yang nanya nih, digilas hingga ketebalan berapa ya Mbak? Nah ini tadi menurut Mbak Vita, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau di Lituania sendiri ada yang memang dijual di pasaran, di toko-toko, ada yang udah tebel banget kulitnya gitu kan, boleh tipis juga gitu. Kalau tadi sih Mbak Vita cerita di keluarganya mereka lebih suka yang agak tipis kulitnya. Kurang lebih kalau misalnya teman-teman mau pakai kayak Ampia, 3 mm sampai 5 mm nanti dicek aja. Aku juga nggak tahu di bagian di nomor berapa. Nah, ini aku udah siapin. Isiannya cukup simpel aja sih ya. Ada di resepku. Ini cukup daging giling, bawang bombay, bawang putih, sama garam dan merica. Ini cukup diaduk aja. Nah, rasanya kayak gimana? Kalau misalnya penasaran, rasanya kayak kita makan pangsit goreng ya. Kalau pangsit itu kan daging cincang giling terus digoreng gitu kan. Dan rasanya ada nih teman bilang rasanya mirip burger. Kata Mbak Olin, burger ya katanya gitu. Kurang gitu. Ya. Nah, jadi ini letakin seperti ini. Oke, kita singkirin dulu ini. Nah, kalau misalnya teman-teman agak ragu, boleh kok isiannya apa aja lah ya. Kalau misalnya mau coba yang klasik, boleh dicoba ini. Tapi kalau mau, aku mau isiannya misalnya ayam giling pakai kecap manis, boleh misalnya. Ini mau yang aku manis contohnya juga bisa ya Mbak ya? Boleh. Kayak isian kayak apple strudel ya, kayak dikasih mentega sedikit, kasih brown sugar gitu. Isiannya ini aja secukupnya aja. Terus kita udah dilipat. Sebenarnya kalau nggak ada alat gimana? Boleh dipilin. Iya. Cuman aku memilin suka aneh bentuknya. Lucu. Iya, boleh digiling. Boleh dipilin seperti kita membuat pastel. Biasanya kalau mertua buat itu ya. Wah, ada bentuknya. Ini kalau mertua, ini kita harus agak ditip karena kita panggangnya seperti ini ya.
Kalau mertua sih biasanya diisi dagingnya, terus dalam kondisi seperti ini nanti dia agak dipilin seperti itu. Cuman Oh, aku nggak denger, iya. Akhirnya aku pilih aja seperti buat pastel. iya. Bentuknya sedikit nganu lah ya. Mbak, ini ada yang nanya dari Mbak Iya, Dwi Kris, kalau bentuknya apakah harus seperti pastel begitu atau boleh juga suka-suka? harus seperti ini. Kalau Hmm, kita berbicara Ciminai, seperti inilah bentuknya. otentiknya begitu ya? Seperti ini ya. Kalau kita temuin di mana-mana dia bentuknya seperti ini. Mm-mm. Cuman memang cetakannya yang nggak seperti ini sih, agak dipilin-pilin gitu. Ini aku cari yang gampangnya aja. Mbak Vita, terus Iya. ada Oh, itu udah. pertanyaan dari Eyang Puji nih. Kalau oles Oh, halo kuning telur, Eyang, apa kabarnya? ya, Eyang nanya, katanya kalau oles kuning telur sebelum dipanggang, apakah seluruh Hmm? permukaan pastel, eh, a- apakah sampai ke semuanya nih Mbak, termasuk yang di pelintirnya itu, atau kayak cuma di bagian Di, badannya, di badannya? Sebenarnya kalau untuk olesannya itu pakai telur utuh juga nggak apa-apa. Kuning Mm-mm. telur untuk supaya lebih kuning ya gitu. Ya. Ah, biasanya kalau aku lihat mertuaku, dia di atasnya juga Mm-mm. dioles. Mm-mm. Cuman kalau pinggir-pinggirannya juga boleh nggak apa-apa. Mungkin takutnya kalau di atasnya kalau ini kan karena dia agak lancip ke atas, jadi dia agak Mm-mm. gampang ininya ya. Apa Mm-mm. maksudnya lebih cepat gelapnya. Mm-mm. Uh, di di toko-toko juga di atasnya juga dikasih ini Dikasih apa ya. namanya, dikasih juga. Ya. Kalau Eyang itu nggak katanya apa-apa langsung sih. eksekusi Mbak Vita. Oh ya, kalau kalau yang ini menurutku nggak ada suatu ininya juga sih. Boleh Ya. yang pinggirnya, atasnya juga boleh. Oke. Karena tua memang seperti itu aja, asal dioles aja udah. Ya, ya. Memang simple sih, iya. Ini ada pertanyaan lagi nih Mbak. Dari Mama Kava. Ya, Adonannya memang agak bertabur gitu ya Mbak, ketika sebelum digiling. adonan kulitnya. Iya, adonan kulitnya. Uh, uh, Iya, kalau aku kan tadi karena aku kuparut ya, gitu Mm-mm. kan. Jadi dia memang agak bertabur, agak ini apa, agak kering gitu ya. Nggak Ya. apa-apa. Kalau dirasa, kayaknya terlalu kering ya, gitu kan ya. Mm-mm. Boleh tambahin lagi, bisa yogurt, bisa susu cair, nggak apa-apa. Oke. Kalau menurutku nggak apa-apa. Ya. Eh, ini mungkin karena kalau di sini kita tepung itu kita baca berdasarkan protein. Kalau di Mm-mm. Indonesia kan sudah tertulis ya, Mm-mm. tepung terigu rendah, protein sedang sama tinggi. Kalau di sini kita lihat persentasenya. Yang ini Ya. aku gunakan 11% sih. Kalau tepung protein sedang itu 10-11%. Jadi aku pakai yang 11% dan juga macam-macamnya beda gitu kan. Jadi nanti disesuaikan aja dengan tepungnya. Eh, Kemungkinan apalagi kalau Indonesia kan suhunya agak panas, mungkin nggak akan terlalu berpasir yang kayak aku tadi karena ini Mm-mm. ruangan dingin, jadi walaupun Mm-mm. dengan tangan juga tetap dia seperti itu. Kalau mau ini diatur aja. Kalau menurut aku sih ini Mm-mm. suka-suka aja, kita senang-senang aja. Oke. Oke, jadi ini aku udah isi. Kita contohnya 3. Nah ini eh, aku kita cukup diletakin posisinya seperti ini ya, Ya. gitu. Aha. Tinggal ini aku kuning telur plus susu cair. Mm-mm. Jadi kayak 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu cair. Kalau mau yang lebih kuning lagi mungkin setengah sendok makan. Oke. Gitu. Kalau aku olesnya asal oles aja sih Ya. pinggirannya, Tadi boleh. ada yang tanya Mbak, kalau misalnya dagingnya ditumis dulu sebelum dipanggang, nggak apa-apa nggak? Oh, boleh. Tapi bukan bukan klasiknya ya. Jadi Hmm. karena kan aku tahu kalau kita teman di Indonesia kita nggak terbiasa ya. Ya. Maunya itu kita tumis dulu gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Boleh. Paling tidak teman-teman bisa coba, oh ini loh kulitnya kalau dikasih yogurt, dikasih atau sour cream misalnya buat sendiri
seperti apa. Palingan seperti itu aja. Tapi nggak Iya. apa-apa. Kita kalau mau dicoba boleh. Mungkin salah satu apa caranya buat kita yang masih ragu-ragu takut dagingnya nggak matang, bisa dikasihnya juga nggak usah terlalu banyak ya Mbak ya buat isiannya ya. Boleh, iya. Boleh buat setengah resep juga nggak apa-apa. Iya. Kita coba-coba dulu atau setengah untuk yang klasiknya dicoba, setengah lagi ya kita mau isian tumisan gitu. Iya. Kayaknya waktu pas Mbak Lana ya yang Nai itu juga diisinya pernah diisi ini kayak bahan isian risol katanya. Oh, wow. Risol naito Iya. hasil. Jadi boleh ya teman-teman boleh kalau mau ini karena mau coba sesuatu atau isiannya seperti Indonesia jadinya fusion ya bisa boleh. Benar, fusion jadinya. Ya kalau mau coba klasiknya boleh seperti ini. Ya ini udah selesai semua. Nah ini kita panggang di oven di suhu 190 derajat. Kalau selama 25 sampai 30 menit biasanya perhatiin aja kulitnya biasanya sudah kuning-kuning kecoklatan, lalu wanginya sudah ada gitu kan. Kalau misalnya oven teman-teman kecil mungkin paling bawah. Tapi kalau ovennya misalnya kayak 60 liter yang agak besar bisa di bagian tengah agak atas sedikit gitu. Kalau aku perhatiin mertuaku selalu panggang di bagian tengah agak atas sedikit raknya jadi dia dari atasnya itu juga. Misalnya dalam waktu 10 atau 20 menit atasnya agak gosong, misalnya teman-teman lihat atasnya agak gosong, bisa ditutup pakai aluminium foil juga nggak apa-apa. Atau misalnya kan ada, biasanya kalau kita oven itu dapat 2 rak ya. Jadi kayak rak itu ditutupin ke atas, api atasnya. Kalau punya api atas bawah boleh diatur. Atasnya agak lebih kecil, bawahnya lebih besar, nggak apa-apa. Nah, yang penting kalau misalnya teman-teman udah terbiasa manggang, udah bisa kenal ovennya, pasti udah bisa tahu lah ya. Aku panggang dulu ya. Baik. Teman-teman, aku mau infoin juga hari ini kan kita lagi belajar bikin kibina ya kan. Nah, nanti buat teman-teman yang mau praktek, nanti resepnya boleh loh terus diikut sertakan di Postbar Kalender 2023 karena masih berlangsung nih program Postbar Kalender buat yang kepengen resepnya masuk ke dalam kalender Cookpad nanti ya kan. Boleh banget kalau misalnya mau ikut mengirimkan resep kibinai atau resep tinginis, salah satu resep dari Lituania juga di program Postbar Kalender karena itu termasuk 2 hidangan yang masuk kategori hidangan internasional. Gitu. Oh ya, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum gabung ke grup Telegram komunitas Cookpad, ikutan yuk karena di grup komunitas tuh ada banyak banget informasi seru dan menarik, banyak banget juga info-info kelas yang bisa teman-teman ikutin spesial buat yang pada gabung ke komunitas. Jadi nanti bakal ada kakak admin yang kirim form pendaftarannya kalau misalnya ada yang belum gabung ya. Selanjutnya kita ngapain Mbak Vita? Aku datang membawa magic. Ya, langsung jadi. Oke, jadi ini aduh aku nggak ini ya. Oke, jadi ini kibinenya. Aduh, aku ada yang nempel di kemarin tadi. Ya, udah nggak apa-apa. Ini kibinenya. Ini teksturnya tuh remah ya. Wow. Kalau wah. Tuh. Aduh, aku jadi kepengenan. Iya. Nah, udah deh, ini matang. Jadi kayak pangsit kan, aku bilang ya. Iya benar kayak pangsit ya. Kayak pangsit. Ya udah, tinggal. Nih ada flaky-nya. Itulah kenapa kalau diparut ya. Maksudnya kayak ada bongkahan-bongkahannya. Nih ada layer-layernya. Oh, remah enak tuh crumble di bawah ini. Aduh, kayak promosi ya. Terus aku
Iya, kalau ngeliat itu rasanya Ada kenapa orang-orang aromanya. sana tidak mengenal saus ya? Itu kayak enak banget ya dimakan pakai Iya. saus. Aduh, aku coba boleh ya? Boleh, silakan ceritain ke kita gimana rasanya. Hmm, kayak makan burger memang beneran. Hmm, Tapi orang Indonesia nggak lengkap tanpa sambal cocol. Jimmy. Mm-mm, iya. enak. Oh iya, satu lagi teman-teman misalnya nggak mau pak. Oh, soal daging giling. Kalau aku sarankan yang ada 20% fatnya ya, lemaknya, Ya. biar lebih juicy. Aku pinggirin dulu ya. Hmm, kayak lebih biar lebih juicy. Terus nanti pas kita selama dipanggang, dia kayak keluar minyak-minyaknya gitu ya dari pastinya sih. Terus kalau untuk ayam, aku sarankan daging paha. Oh, daging Karena paha. dia ya Kenapa? daging paha karena memang lebih juicy ya. Kalau dada itu dia lebih kering. Kalau aku sarankan juga jangan dagingnya itu benar-benar yang digiling tapi bukan yang melalui proses food processor. Ya. Karena beda teksturnya sih menurutku. Aku pernah coba yang dipakai food processor dengan aku coba yang digiling benar-benar yang digiling itu rasanya beda. Kalau digiling itu kayak lebih terlalu padat, kurang kurang lumer gitu loh. Kalau menurutku. Boleh juga teman di sini juga isian dagingnya kayak daging ayam kadang-kadang cuma dipotong-potong aja biar kayak ada bongkah-bongkahannya kayak gitu. Jadi Ya. boleh, semuanya boleh. Oke. Oke, udah selesai semuanya. Kurang lebih seperti Wah. itulah. Sebelum kita lanjut Enak makan, ngobrol-ngobrol lagi, iya. Ini ada yang boleh. datang jadi lapar Mbak Vita. Sebelum kita lanjut, aku mau ajak teman-teman yang datang hari ini untuk isi form absen ya. Nanti kakak admin bakal kirimkan form absen, jadi silakan teman-teman isi. Kemudian setelah selesai isi form, nah tadi kan aku bilang ada kuisnya nih hari ini ya kan. Nanti silahkan teman-teman bisa langsung mengisi kuisnya yang akan dikirimkan juga di kolom chat. Tenang, karena untuk mengurangi keributan, ya kan? Karena kan biasanya teman-teman pada senang banget kan ikutan kuis. Jadi kuisnya nanti teman-teman bisa langsung isi lewat form yang dikirimkan. Oke? Nah, Mbak, selanjutnya nih kita lanjut ngobrol lagi ya. Tadi tuh ada pertanyaan apa ya? Berapa lama memanggangnya tadi 15 sampai 20 menit ya, Mbak? Oh, bukan. 20? Memanggangnya 25 sampai 30 menit. 25 sampai 30 menit. Silahkan disesuaikan dengan oven masing-masing ya kan. Betul. Terus Iya. ini dari Mbak Ratna, kalau pakai ayam berarti kulitnya juga dipakai atau enggak, Mbak? Kulit ayamnya maksudnya? Ya, kulit ayamnya. Aku belum pernah coba ya. Itu kalau tanpa dimasak mungkin lebih baik jangan ya. Tapi kalau misalnya mau dimasak terlebih dahulu, boleh sih. Kayaknya aku juga belum pernah pakai kulit ya. Karena tapi kalau misalnya ayamnya, misalnya dada ayam, nanti digiling bersama kulit ayam boleh. Itu kan dia bisa lebih ada lemaknya ya. Iya. Tapi kalau yang dipotong-potong, aku belum pernah kebayang. Tapi kalau misalnya Mbak sudah pernah coba, mungkin boleh juga, bisa juga. Ya, oke. Ini Mbak Nainai cerita lagi, katanya betul Mbak Vita dagingnya saya cincang manual pakai pisau, jadi lebih enak. Ya. Mungkin jadi nggak terlalu halus banget gitu kali ya Mbak, jadinya. Iya, iya. Nah, aduh, Mbak Nainai, love you full. Dia kayaknya ngefans banget nih sama resep Cibinanya Mbak Vita nih ya. Mungkin karena mencoba sesuatu yang baru. Walaupun memang ujung-ujungnya kita, begini ya, Tapi memang karena sesuatu yang baru dicoba itu kayak memberi apa ya kalau aku bilang kayak sensasi yang sedikit berbeda kayak kita cicip-cicip rasanya seperti apa ya? Rasanya seperti apa ya? Gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih Mbak, karena
mungkin sekitar 2 atau 3 bulan lagi ya. Kita kan di Indonesia, nggak di Indonesia sih semuanya gitu kan. Kita bakal menyambut Ramadan lebih cepat nih Mbak. Bisa nggak si kibinai ini dijadikan frozen food? Kalau menurutku bisa. Bisa ya. Kayak aku semalam, aku isi dagingnya terus aku masukin kulkas aja sih semalaman. Pagi-pagi aku keluarin ke panggang. Bisa ini hasilnya. Bisa ya. Kalau mau untuk frozen food, nanti tinggal kita tata di atas loyang, kita masukin ke freezer, sampai dia beku, nanti kita keluarin, kita masukin ke entah plastik atau Tupperware, kedap udara, jadi kita susun gitu kan, tinggal masukin ke freezer bisa. Bisa. Oke. Bisa bertahannya berapa lama, Mbak? Kalau mau kita frozen? Frozen karena ini daging mentah ya. Kalau aku belum pernah punya pengalaman juga kalau frozen yang lama-lama, tapi mungkin maksimal 1 bulan. Atau ada teman-teman yang paham kalau daging mentah itu kayak gimana ya, lebih amannya ya. Aku karena belum pernah coba, jadi mohon maaf banget aku kurang tahu ya. Tapi kalau misalnya frozen yang isiannya sudah kita masak, beda ceritanya ya, karena dia bisa lebih lama kan. Tapi karena ini ya, dagingnya nggak dimasak, aku jadi agak linglung juga. Benar-benar. Mungkin nanti kalau misalnya setelah kelas ini teman-teman ada yang praktek, terus misalnya mau dijadiin frozen food, Boleh dicoba, ceritain ya, ceritain di cerita resepnya gitu kan, biar orang-orang yang lihat resepnya juga bisa ikutan cobain gitu kan, barangkali mau dijadiin frozen food juga buat jadi stok frozen food atau buat ide bakulan Ramadan nanti ya kan. Pastel mewah kayaknya isinya karena daging gitu. Nah Mbak, tadi nyimpennya kan bisa dijadiin frozen food. Kalau misalnya kita bikin kibinai terus nggak habis nih, gimana cara menyimpan dan menghangatkan kibinai yang sudah matang? Kalau nggak habis, bisa simpan di kulkas sih, sudah pasti simpan di kulkas. Kalau besoknya buat dinikmatin lagi, ada 2 cara sih. Bisa melalui dihangatkan di microwave. Microwave mungkin sekitar 30 menit ya. Cuman memang kayak downside-nya dengan microwave ini memang membuat hangat, tapi kulitnya jadi nggak garing lagi, jadinya lembut gitu. Oke. Atau hangatkan oven di suhu 150 derajat, tinggal masukin aja kurang lebih 10 menit. Jadi mungkin jadi dia keluar lagi, semoga masih garing. Kalau di sini terus terang ada kibinai, langsung hajar habis. Oh gitu. Iya betul, iya. Berarti kibinai. Kenapa lanjut Mbak? Karena memang misalnya ada sisa pun, dibiarkan di suhu ruang tetap masih garing sampai besoknya. Karena memang suhu ruang ini kita dingin ya kondisinya. Walaupun di musim panas kita suhu ruang paling hanya 24 derajat Celcius. Itu paling mentok. Jadi jadi masih aman tanpa harus masukin kulkas, dan juga dia kulitnya masih garing. Ini yang sering aku makan ya, makanya kok bisa tetap garing ya gitu, nggak lempeng gitu. Jadi jarang sih dihangatkan. Tapi kalau memang mau hangatkan, kalau aku sih lebih masukin microwave aja. Jadi jarang masukin ke oven. Tapi kalau mau coba boleh ke oven. Yang tadi aku bilang kurang lebih suhu 150 derajat, dihangatkan dulu, tunggu sampai panas, masukin kibinainya kurang lebih 10 menit, dikeluarin lagi. Udah, nanti dicek aja. Nah tadi ada yang nanya nih, aku lupa tadi siapa yang tanya ya. Bisa nggak kalau kibinai itu digoreng, Mbak Vita? Nah, kalau untuk kibinai memang itu sudah paten ya, dipanggang. Dipanggang teman-teman ya. Iya. Kalau digoreng jadi beneran pastel ya Mbak? Kalau digoreng, mungkin namanya bukan kibinai lagi, tapi teman-teman boleh coba kalau digoreng ya. Namanya pengen tahu ya apa bisa digoreng atau enggak, boleh dicoba. Sudah pasti sih pasti bisa digoreng gitu kan. Ya. Tapi aku kalau untuk isiannya aku kurang tahu juga. Kalau dipanggang kan karena dia prosesnya lama, bisa 30 menit.
Ya. Jadi isiannya kan tanpa di ini juga ya. Tapi coba aja dengan pakai isian yang sudah dimasak, dicoba digoreng. Kalau di sini ada namanya yang digoreng, tapi itu namanya ceburekas. Ceburekas itu kulitnya berbeda dengan kibinai. Jadi dia kulitnya itu yang aku lihat mertua buat, dia cook dough. Dalam artian disiram pakai air panas adonannya. Iya, tapi tanpa telur. Disiram pakai air panas, nanti digiling seperti biasa, dicetak, terus isi dagingnya sama isiannya kurang lebih sama seperti ini, kibinai, tanpa dimasak. Mereka memang tanpa dimasak terus. Jadi tapi nggak terlalu banyak isiannya, secukupnya aja, jangan penuh-penuh. Nanti sama mereka biasanya kayak bentuk pastel itu di ujungnya yang pakai garpu, itu kita tekan-tekan di ujungnya pakai garpu. Jarang sih aku lihat ceburekas dipelintir, biasanya ditusuk-tusuk, ditekan-tekan pakai garpu, digoreng. Nanti kulitnya agak sedikit alot tapi nggak alot gitu. Agak gimana ya? Ini aku kadang-kadang suka bingung juga gimana cara neranginnya, tapi kurang lebih seperti itulah. Nanti digoreng. Kita pada kebayang ya gimana ya. Tapi iya, tapi enak, tetap enak, dan tetap sih aku cocok pakai saus juga. Tetap ya. Ini tadi di kolom komentar terkait kibinai dibentuk frozen, itu banyak yang pada menyarankan katanya dagingnya mungkin lebih baik ditumis dulu gitu Mbak Vita, ya kan? Ya, coba ya. Aku memang jarang freezer. pernah, memang benar. Aku juga mikirnya lebih baik sih ditumis dulu kalau di frozen, biar awet tahan lama kan. Tapi karena jarang di sini, tapi atau sama juga seperti kayak kita buat pangsit ya. Kalau pangsit kan tanpa masak dulu, tapi kita bisa frozen kan ya. Oh iya ya, pangsit juga bisa. Iya, itu bisa juga kan ya. Tapi aku juga kurang tahu apa, karena kalau pangsit kan kulitnya tipis, kalau ini kan kulitnya agak tebal, atau sama atau berbeda. Nanti ya agak bingung berjemaah. Balik lagi mungkin karena Mbak Vita belum pernah mencoba langsung, nanti teman-teman ikutan cobain langsung, karena setelah kelas ini rasanya kan nggak enak ya kalau kita udah habis ikutan kelas terus nggak ikut praktek di rumah gitu, nggak afdol gitu rasanya. Jadi aku mau ngajakin teman-teman yang hari ini sudah hadir untuk praktek langsung di rumah membuat kibinai atau satu resep Lituanian lainnya, yaitu tinginis ya Mbak, bener bilangnya? Betul. Tinginis. Jadi kalau tinginis koreksi. Apa tuh? Bukan tinginis. Tapi nis. Oh, tinginis. Oke, tinginis. Jadi tinginis itu apa Mbak? Kalau boleh aku latihan dulu sama suami. Jadi itu apa tuh tinginis itu? Kalau tinginis ini paling gampang. Kalau aku bilang ya, cemilan paling gampang. Itu dari biskuit aja. Nanti biskuitnya diremah-remahkan. Terus nanti kita ada buat satu lagi adonannya, adonan coklatnya itu dari coklat bubuk aja, coklat bubuk, susu kental manis, sama mentega. Udah dimasak, nanti dituangkan ke biskuit itu, nanti kita gabungin aja jadi satu, udah selesai. Wow. Kalau tapi lebih enak, praktis banget itu, tanpa harus oven, tanpa apa, praktis banget. Biasanya bentuknya itu bulat. Karena tinginis ini kan seperti ini, dia tuh lazy. Artinya sendiri kata suami sih memang beneran malas gitu loh, karena memang ini semua ini karena males gitu loh, kayak ya udah gini aja gitu kan. Bisa dibilang juga coklat salami, karena memang bentuknya lonjong. Kalau kita potong kan kayak seperti kayak salami gitu ya, kayak contoh daging salami kayak gitu. Bentuknya normalnya sih biasanya lonjong, tapi ada juga beberapa yang dibentuk kayak
dari bulat atau lo yang love kayak gitu boleh. Berarti Maksudnya love pen ya, itu kita boleh. bisa kreasiin sendiri lagi ya Mbak bentuknya ya. Boleh. Biasanya ada juga dikasih kayak kacang-kacangan, kacang yang sudah disangrai ya, kacang-kacangan, atau bisa juga dikasih kayak buah-buah kering yang sudah direndam terlebih dahulu biar agak lembut gitu ya. Terus kalau yang ini, kalau yang putih dia dari curd. Curd itu cheese ya, cottage cheese. Mungkin apa bisa diganti dengan ricotta cheese? Aku juga belum pernah buat. Ya. Karena memang agak jarang juga. Rata-rata semua kalau dibilang tingginis ya coklat. Sebenarnya sih coklat. Ini memang enak dinikmatin kayak berhari-hari setelahnya. Biar agak lembut biskuitnya. Biasanya sih aku siapin kayak misalnya ntar pagi, terus besok tinggal dipotong-potong seperti itu. Tinggal enak banget. Kayak enak dimakan terus sambil bareng ngeteh, santai gitu ya Mbak ya. Pagi-pagi, sore-sore. Ya. Oke. Bisa. Nggak berasa Mbak, kita udah 1 jam, ya ampun. Iya benar. Seru banget 1 jam. Nah, aku mau seru. Iya, aku mau ceritain lagi tentang yang praktek bareng. Mungkin Kakak admin boleh dibantu ditampilin gambarnya. Jadi aku mau ajak teman-teman semua buat mencoba resep Lituania ini, gitu kan, resepnya bisa langsung mampir ke cookpadnya Mbak Vita Jaurina ya Mbak nama cookpadnya ya. Betul. Vita Jaurina ada 2 resep Lituania yang bisa dicoba, ada Kibinai dan Tinginis, gitu kan. Jadi postbarnya itu berlangsung mulai dari hari ini sampai tanggal 11 Desember. Silahkan dipilih salah satu, kalau mau cobain semuanya juga boleh, gitu kan. Kemudian nanti dikirim dulu hasil cook snap-nya, terus posting ulang lagi resepnya di akun Cookpad masing-masing. Habis begitu tambahin juga ya cerita kesan-kesannya, atau mungkin ada yang cobain bikin kibinai versi gluten free, atau ada yang dicobain dengan isian yang lain. Nah, itu jangan lupa diceritain di cerita resepnya. Atau ada yang pernah coba juga frozen gitu ya Mbak ya. Jadi sharing bareng ya. Benar, jadi kita jadi dapat banyak versi kibinai ya Mbak Vita ya. Nah, jangan lupa juga tambahin hashtag praktek masakan Lituania gitu. Jadi terus resep postbarnya ini nggak wajib pakai foto langkah dan boleh digabung dengan hashtag program lainnya. Terus satu titipan pesan lagi dari Mama Cookpad, katanya nih buat teman-teman nanti yang ikutan praktek masakan Lituania, Mama Cookpad udah siapin hadiah spesial. Jadi silahkan diikuti dulu prakteknya, habis kita nanti kita sama-sama todong Mama Cookpad dia mau ngasih hadiah apa ya, gitu. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang ketinggalan ya, tapi tenang aja karena kita semua udah gabung di grup Telegram. Kalau misalnya ada yang belum, mungkin Kakak admin bisa tolong dikirimkan grup Telegram kelas Kibinainya ini. Nanti di situ Mbak Vita bakal masih stay 2 hari. Dari ini hari apa sih? Rabu ya? Rabu sampai hari Kamis. Nanti Mbak Vita bakal ikut menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin lagi praktek terus tiba-tiba ada kepikiran pertanyaan, atau ada yang punya pertanyaan hari ini terus kelewat sama aku ya kan, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di sana. Oke, Mbak Vita masih ada yang mau disampaikan buat teman-teman semua yang hari ini udah datang? Aduh, buat teman-teman semua, terima kasih ya mau belajar bareng. Walaupun sih sebenarnya ini aku hanya mengenalkan jajanan, makanan, resep mertua. Yeah. Karena menurutku ini perlu juga untuk di sharing, karena memang rasanya yang cukup unik menurutku ya. Dan kita kayak apa ya gitu kan. Dan juga terima kasih juga buat Cookpad sudah mau memberi kesempatan gitu, dan memberi kesempatan untuk eksis gitu ya. Nggak malu. Ini kelas perdananya Mbak Vita ya. Iya. Kelas perdana Mbak Vita bareng Cookpad. Iya betul. Aduh, senang rasanya bisa berbagi ilmu, berbagi resep masakan keluarga di sini. Jadi
terima kasih banget teman-teman untuk supportnya dan juga teman-teman yang sudah pernah cook snap resep Kibinai dan juga tim Ginis gitu. Ada feedbacknya juga. Oh, banyak macam feedbacknya gitu. Jadi aku sangat bersyukur sekali gitu. Jadi semoga teman-teman bisa coba di rumah untuk membuktikan apa iya benar sih gitu ya. Iya benar ya. Dan iya gitu kan ya. Dan semoga nanti ke depannya di Telegram aku bisa jawab satu-satu ya. Kalau tidak, aduh, aku Google dulu kalau gitu. Sama-sama belajar ya kita ya. Ya, sama-sama Baik. belajar kita ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vita. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk belajar Hibinai di siang hari ini. Nanti kita lanjut di grup Telegram ya. Kalau misalnya ada yang langsung mau menyampaikan pertanyaan lagi di grup Telegram, boleh. Nanti aku coba bantu kumpulin lagi ya. Takutnya aku dan Mbak Vita juga ke skip ya kan. Nanti tinggal aku colek Mbak Vita. Mbak Vita, ini pertanyaannya monggo dijawab. Gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi makasih Mbak Vita. Aku mewakili Cookpad juga mohon maaf apabila masih ada kekurangan di kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bye.